Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Triwidodo. Saya sebagai staf dosen di Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran saya terkait dengan mata kuliah di instrumen anestesi. Baik, untuk profil saya, nomor NIDN 0614128401, pangkat dan golongan saya sebagai asisten ahli golongan 3B. Pendidikan saya di S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Kemudian saya melanjutkan di Profesi Nurse Universitas Harapan Bangsa. Kemudian untuk S2 saya mengambil jurusan di Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian saya sebagai dosen di Prodi Anestesiologi dari tahun 2018 sampai sekarang. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester, khususnya di mata kuliah instrumen anestesi. Di instrumen anestesi, ya, itu terdiri dari 2 SKS, di mana satu SKS untuk teori dan satu SKS untuk praktikum. Ya, untuk tatap muka di masing-masing pertemuan 50 menit untuk 2 jam pertemuan teori dan 3 jam pertemuan di praktikum. Kemudian untuk dosen pengampu terdiri dari tim dosen, ada 5 dosen, ada Ibu Roro Lintang, ada Dr. Sinta sebagai spesialis anestesi, ada Pak Asmat Burhan, ada Pak Danang, dan ada Pak Eza. Nah, nanti masing-masing dosen akan menyampaikan perkuliahannya sesuai dengan topik atau tema yang sudah ditentukan oleh koordinator yang tercantum di RPP atau RPS. Tujuan dari pembelajaran di mata kuliah instrumen anestesi, ya, di mana nanti mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu mengetahui tentang konsep keselamatan, keamanan pada prosedur anestesi. Kemudian mahasiswa juga mampu mengetahui tentang komponen, fungsi, prinsip kerja, dan cara pemeliharaan instrumen anestesi seperti statik, mesin anestesi, ventilator, blok regional anestesi. Kemudian mahasiswa juga dapat mengetahui tentang komponen-komponen, fungsi, dan prinsip kerja, serta tata cara alat-alat yang ada di ruang IPS, di ruang ICU, kemudian di ruang IGD, ya. Kemudian yang terakhir, mahasiswa juga mampu mendemonstrasikan, ya, persiapan alat, ya, terkait dengan jenis-jenis alat yang ada di ICU, ada di IGD, ya, seperti ventilator, blok regional, mesin anestesi, statik, dan lain-lain. Untuk evaluasi, ya, evaluasi terdiri dari UTS, ya. UTS itu memiliki 20% bobotnya, kemudian ada UAS. UAS terdiri dari 20%, bobot penilaiannya, tugas 25%, evaluasi skill lab itu juga masuk di evaluasi sekitar 25%, dan soft skill mahasiswa itu masuk dalam 10% penilaian. Kemudian referensi yang digunakan di sini mahasiswa dapat mencari literatur, ya, ada Josh Ross, John Everett, Michelle, dan yang lain-lain. Baik, kita masuk di rencana pembelajaran semester di pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4,
sampai dengan pertemuan 7 atau sebelum UTS, di sini mahasiswa melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung atau teori kelas, ya, di mana nanti satu kelas mahasiswa itu diampu oleh satu dosen, dan dosennya itu nanti akan berbeda-beda, ya, sesuai dengan pembagian yang sudah dilakukan oleh koordinator praktek. Ya, jadi di sini mahasiswa menyiapkan, ya, menyiapkan materi, ya, kemudian membaca literatur, ya, kemudian setelah masuk kelas, ya, dosen menyampaikan teori dan diskusi terkait dengan materi atau pokok bahasan yang akan disampaikan oleh dosen pengampu. Ya. Oke, kemudian di pertemuan ke-8 di sini ada UTS, ya, UTS nanti mahasiswa mengerjakan soal, ya. Kemudian setelah di pertemuan ke-8, ya, pertemuan 8, 9, 10 sampai pertemuan 14, di sini mahasiswa akan melakukan praktikum. Ya, praktikum itu tadi 3 jam, ya, satu kali pertemuan 3 jam. Di praktikum ini mahasiswa satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok kecil, ya, kurang lebih sekitar 14 sampai 15 mahasiswa, satu kelompok kecil, dan satu kelompok kecil itu akan diampu oleh satu dosen pengampu. Ya, contohnya di sini Pak Burhan, ya, akan mengampu kelompok 1, Ibu Roro akan mengampu kelompok 2, dan Pak Eza akan mengampu kelompok 3. Nah, jadi skemanya seperti itu untuk praktikum, ya. Kemudian untuk materi praktikumnya sudah ditentukan oleh koordinator, ya. Jadi masing-masing kelompok sudah mengetahui tentang dosen pengampu di setiap kelompok dan materi praktikumnya. Nah, itu dilakukan sampai dari pertemuan 8 sampai pertemuan ke-14. Kemudian di pertemuan terakhir ada evaluasi skill lab atau evaluasi praktikum. Evaluasi praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan tindakan yang sudah dipraktekkan selama skill lab, kemudian akan dinilai oleh dosen pengampu praktikum. Ya, seperti mini OSCE, di mana nanti mahasiswa satu persatu akan melakukan skill lab atau praktikum sesuai dengan materi yang sudah ada, kemudian dosen pengampu akan menilai berdasarkan skill yang dilakukan oleh mahasiswa. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah evaluasi untuk ujian akhir semester. Ya. Mungkin itu untuk video pembelajaran kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melakukan skill lab di materi pemasangan gadget monitor, ya. Tadi kita sudah review, sudah ulas tentang materinya. Hari ini kita langsung saja untuk prakteknya. Tadi alat-alat yang dibutuhkan satu set gadget monitor, kemudian ada test piece ini yang nanti kita pasang di area dada. Kalau yang kemarin di EKG itu kita nggak butuh test piece karena dia langsung ada elektroda yang ditempel. Kalau ini kita butuh test piece yang nanti kita pasang di elektroda ini. Kemudian untuk pemasangannya ini elektroda yang dipasang di dada, ya, yang satu set sama chest piece, ya, nanti pemasangannya kita review. Kemudian ini saturasi, ya, sudah paham.
ilustrasi dipasang di daerah tangan ya, di jari. Kemudian ini untuk tensimeter ya, bisa di kanan maupun di kiri. Satu lagi ada suhu. Suhu dipasang di mana? Aksila. Oke, di aksila. Kita pasang tensi dulu. Oke, kita ambil boleh. Ya. Pasang tensi. Kemudian saturasi. Biasanya di jari mana, Pak? Ya, kemudian suhu sekarang ini di asilan gitu ya. Ya, nanti ya. Kemudian pemasangannya elektroda ini ya nanti berdasarkan gambar yang ini ya teman-teman. Nah, ada 5 elektroda ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada ini kanan atas ya, kemudian kiri, kemudian bawah, kanan, bawah, kiri, dan dekat sternum. Untuk pemasangan yang atas di bawah clavicular atau ijaz 1 di sini ya. Ini dibuka ya, sebentar. Ini pasang ijaz 1 sebelah kanan, kita tempel saja. Nah, jangan di tulangnya, di bawah. 1. Kemudian yang kedua sama ijaz 1 sebelah kiri. Kemudian area sternum ya, tulang sternum tengah tapi ke sebelah kanan sedikit ya. Bawah tulang poste paling akhir ya, sebelah kanan. Terakhir sama ya, poste paling akhir sebelah kiri. Kemudian pemasangan elektrodanya disesuaikan yang ini teman-teman. Nah, contohnya yang sebelah ini ya, baik ya. Ini bagian atas ya. Ini RA berarti merah. Nah, merah di sebelah sini. Pasang Mbak. Iya, klik. Terus berikutnya ini yang ini LA kuning ya, sebelah sana kiri yang warna kuning, dibuka sedikit. Nah, lanjut ya, ini juga Bapak. Ini berarti yang tengah ya. Putih, ya betul, pasang Mbak. Ya, lanjut. Baik. 6 ya. Itu sedikit buka. Iya, diletek sedikit. Nah, terakhir itu pijat. Bisa. Oke ya. Terpasang semua ya elektroda yang di dada. Ini yang untuk merekam tadi irama jantung, EKG-nya yang kemarin ya. Kemudian ini untuk apa? Saturasi oksigen, tekanan darah ya. Kemudian suhu sudah di sini ya. Nah, nanti akan muncul di sini layar monitor. Ya. Kemudian ini belum semua, masih ada satu yang kurang adalah tensi. Ya, tensi. Nah, tensi dipencet yang ini PP ini ya. Nanti kalian lakukan. Nah,
otomatis di MIBB. belum sudah sampai berhenti. Nah, akan muncul ya. Oke, kita lihat dari atas ya. Untuk yang atas RR apa? Respirasi rate ya. Respirasi rate berarti pernah napasan berapa? 18 atau 19. Normal nggak? Untuk pasien dewasa. Normalnya berapa? Ya, oke, terus ya. Bawah dulu. Bawah ini SpO2 berarti ya, saturasi ya 98. Ini normalnya? Oke, bagus. Normal ya. Terus bawahnya heart rate, nadi, kecepatan nadi berapa? 62. Normal nggak? Normalnya berapa? 100 ya, pasien dewasa. Kemudian bawah lagi tekanan darah 115 per 67, sistol diastol. Normalnya? Nah, berarti rendah sedikit ya, yang sarapannya. Oke. Kemudian yang atas ya, PR. PR itu apa tadi? Pulse rate, rata-rata nadi. Ini kecepatan nadi, ini rata-rata nadi kan mirip kan? 62, 61 kayak gitu. Oke. Ya, ini sama. Jadi nadi sama ini sama. Kemudian yang ini bawahnya ada temperatur atau suhu ya. Ininya berapa itu? 35,4. Suhu normal berapa pasien dewasa? 36,5 ya, kalau 37 ya kurang lebih ya. Ini kalau mungkin suhu AC ya. Oke. Kemudian ini M83 MAP ya, main artery pressure ya, rata-rata tekanan darah arteri 83. Normalnya berapa? 90 sampai 90 100 ya, kita nilai normal. Dan kemudian grafik-grafiknya ini. Nah, ini yang kemarin seperti gambaran EKG ya, yang tidak ada itu kan PGRST ini. PGRST ya, kemudian ini nadinya, ini pernapasannya. Ya, gambaran grafik secara grafik ya. Kalau yang ini kecepatan lewat hitungan, kalau ini gambaran secara grafiknya. Iramanya teratur, grafiknya naik turun seperti itu. Kalau pasien-pasien yang gangguan hemodinamik tidak sebagus ini, dia mungkin flat ya, atau ininya tidak teratur gambarannya. Kalau ini pasien normal, gambarannya masih bagus. Oke, sampai sini